untuk Bapak Ibu dosen, selama ini kalau menilai menggunakan acuan norma atau patokan. Mungkin Bu Salmiati bisa sharing pengalamanmu dari IPA? Ya, maksudnya Bu Dokter? Pada saat menentukan si A dapat A, si A dapat B, itu apakah Bapak Ibu menggunakan acuan norma atau acuan patokan? Acuan patokan itu yang dari Ristek-Dikti, yang misalnya 85 ke atas itu A. Acuan patokan, Bu Dokter. Iya, acuan itu Pak. Acuan itu Bu. Saya gunakan, iya. Tidak pernah mencoba acuan norma? Tidak, Bu Dokter. Karena ribet gitu ya. Oke, baik. Iya. Itu salah satunya kita akan diskusikan. Ya, kita mulai dengan teknik penskoran ya. Tentunya penskoran itu kan berbeda untuk jenis instrumen yang beda ya. Nah, jadi kalau objective test itu memang tidak ribet ya. Ketika salah diskor 0, ketika benar diskor 1. Tanda petik ini ketika tidak berdenda ya. Jadi kan ada juga yang berdenda. Sama misalnya soal-soal ujian masuk perguruan tinggi itu kan berdenda ya. Di lembar depan itu kalau tes standar kan semua informasi ada di bagian lembaran awal. Di sana tertulis bahwa ketika benar dapat plus 4 ya kan, salah dapat min 1, tidak menjawab itu 0. Itu kan berdenda. Ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa bisa angka-angka plus 4 dengan min 1 itu dari mana? Atau pernah lihat? Pernah dengar Bu Dok, tapi untuk taunya itu enggak pernah tahu apa ininya ya. Bukti masuk perguruan tinggi. Kita akan lihat sebentar ya. Oke, jadi simpelnya kalau objektif tanpa denda. Halo? Ada yang mau merespon? Enggak? Tanpa denda itu cukup simpel. 0 jika salah, 1 jika benar. Ya? Oke. Jadi misal, si A menjawab 30 benar dari tes pilihan ganda dengan total 40 butir, maka sangat simpel scoringnya itu adalah yang menjawab jumlah jawaban benar 30/40. Tapi kan dia dapat skor 75%. Ya? Bagaimana sekiranya ini berdenda? Ya? Jika digunakan denda, maka skornya itu tidak lagi seperti yang tadi. Ya, jadi B itu adalah skor benar, ya. S itu adalah salah, yang jumlah jawaban salah atau skor yang salah. N ini adalah jumlah option jawaban. Jadi seperti tadi, kalau biasanya itu tes baku biasanya 5 option ya untuk tingkat SMA dengan perguruan tinggi. Tapi M-nya itu diganti dengan 5. Atau kalau misalnya 4 untuk tingkatan level tolong SMP, biasanya menggunakan option 4, tapi 4 kurang 1. Skor akhirnya ini ya, jadi B kurang S per N kurang 1. Kita ambil contoh yang tadi ya, tadinya kan dapat 75. Ketika berdenda, skornya karena ada 10 jawaban yang salah, ya kan? Maka skor benar dikurangi 10 dibagi dengan 5 kurang 1. Artinya setiap satu jawaban yang salah bernilai berapa, Pak? Seper N kurang 1, seper 5 kurang 1 ya, seper 4 ya? Oke. Baik. Karena seper 4 itu ganjil, Pak Adi ya, maka kalau dikalikan 4, kan jawaban benar menjadi positif 4 ya. Kalau 1 kan menjadi positif 4 ya. Min seperempat menjadi min 1 ya. Jadi itu dasarnya Bu Salmiati ya. Kenapa plus 4 dengan min 1 ya. Jadi asalnya itu karena ada optionnya 5 ya.
maka setiap kali dia menjawab salah satu item, setiap kali salah dalam menjawab satu item, maka dia dikurangi seperempat atau memperoleh minus seperempat. Berarti kalau Jelas dia ya? salah, Karena seperempat itu bilangannya ribet, maka dikonversi lah ya. Jadi kalau benar plus 4, salah minus 1. Ya. Cocok Pak Adi ya? Jadi dikali 4. ya berarti Oke. kalau salah Jadi 4 tidak akan sama udah dikurangi. scoringnya antara yang berdenda dengan yang tidak berdenda. Ini kan berkurang sebanyak, tadi kan 75 ya, 2,25. Karena setiap kali dia salah akan dikurangi 0,25 atau seperempat. Ya toh? 0,25 kali 10 berapa? Ya. Oke. Udah. Sekarang, ini topik yang akan Bapak Ibu buat untuk tugas. Sebentar kita kasih waktu 10 menit ya Bu Nurul ya untuk membuat. Masing-masing tentunya dengan mata kuliah yang Bapak Ibu pilih, PTS yang Bapak Ibu kembangkan, kemudian sudah di Propatsa sudah memberikan tugas membuat minimal 1 tes uraian. Itulah dibuat pedoman penskoran kita. Pertama, langkah untuk membuat penskoran tes uraian sering disebut juga rubrik penilaian. Ya. Buatlah kunci jawaban yang tepat. Tentunya kan tidak lagi benar salah, tetapi tahap-tahap jawaban dari soal yang Bapak susun. Mau uraian bebas, mau uraian terbatas, silahkan dijabarkan. Ya toh? Kemudian, boleh Bapak Ibu memberikan skor rentangnya 1 sampai 4. Boleh juga 1 sampai 10. Ini tidak dipatok ya, tergantung. Dan tergantung bidang Bapak Ibu, ya toh? Jadi kalau misalnya seperti IPS punya panjang keywordnya saja, apa yang diharapkan? Ya, keywordnya apa? Kalau kami di eksakta itu sangat enak Bapak Ibu ya, karena tahapannya jelas. Misalnya ya, saya menyuruh indikator saya menentukan pH larutan asam asetat 0,1 m. Saya berikan scoring 1 ketika dia bisa menentukan rumusnya, menuliskan rumusnya. Nah, kemudian yang kedua memasukkan konsentrasinya ke dalam rumus pH. Yang ketiga kemudian menentukan pH-nya. Seperti itu ya. Ada contoh sebentar. Maka skor totalnya dari tahap-tahap tersebut itu namanya skor perolehan. Kemudian ada skor maksimum per item. Ya, jadi rentangnya itu tergantung. Misalnya ya, item 1 Bapak Ibu katakan skor maksimalnya 4. Item 2 skor maksimalnya 3. Item 3 4 dan seterusnya. Nah, itu tinggal Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu ya, nyaman-nyamannya. Nanti kita lihat contohnya. Oke, berikut ini contoh ya. Jadi misalnya ini misalnya indikatornya dapat menunjukkan 3 faktor penyebab demam berdarah. Ya kan? Seperti ini pedomannya ya. Jadi ketika dia mengemukakan 3 penyebab, berarti diskor 4. Ya. Mengemukakan 2 penyebab, 3. Mengemukakan 1 penyebab, itu skornya 2. Untuk uraian, kan kita kan merasa menghargainya itu tinggi. Meski dia salah, tetapi mengemukakan jawaban, berilah dia skor 1. Ongkos tulis, ya, ongkos buat nulis. Baik, jadi seperti ini. Ini satu contoh, ya. Contoh lain, misalnya, menguraikan dengan jelas hubungan siklus hidup nyamuk dengan demam berdarah dan penderita DBD. Tahap-tahapannya ada 3. Yang pertama itu menguraikan siklus DB dengan benar. Kemudian yang kedua, menguraikan proses mulai digigit nyamuk dengan penyakit DB, menguraikan hubungan reproduksi nyamuk dengan naiknya panas. Total scoringnya ini kalau dia tuliskan semua proses-proses ini, scoringnya 10. Ya. Jadi tidak dipatok bahwa harus 1 sampai 4, tergantung Bapak Ibu. Gitu. Nyamannya misalnya, saya langsung saja deh gradualisasinya dari 1 sampai 100 ya toh, karena akan mengkonversi lagi misalnya kalau 1 sampai 4 lantas misalnya hanya 5 item ya. Oke.
Ini contoh kedua. Kemudian yang ketiga, ini boleh juga ketika misalnya kita mengharapkan aspek yang dinilai itu berupa skill penggunaan mikroskop. Ini boleh dirujuk untuk yang asuhan kebidanan tadi, ya. Boleh. Jadi tahap-tahapannya itu boleh seperti ini. Jadi masing-masing scoringnya berbeda dengan aspek yang kita nilai. Misalnya baru mengeluarkan mikroskop dan posisinya tegak, itu 1. Mengatur lensa dan cermin dengan benar, 1. Meletakkan objek pada kaca objek dengan tepat, ini scoringnya 2, ya. Ini sorry. Kemudian mengamati dengan menggunakan kedua mata terbuka, 1. Jadi kalau misalnya hanya 1, tergantung Bapak Ibu di rubriknya dituliskan secara jelas. Ya, kadang-kadang juga seperti itu. Kemudian step berikut menggambarkan hasil pengamatan dengan benar. Ini karena sudah butuh skill untuk menggambar, ini skornya lebih tinggi 4. Kemudian setelah itu mengembalikan mikroskop ke tempat. Skornya totalnya 10. Ya, seperti itu. Selesai seperti ini, maka kan tugas akhirnya kan 5 item, ya, 5 item. Dituliskanlah semua skor maksimal per item, ya, per item. Berapa untuk skor 1, berapa untuk skor 2, 3, 4, 5. Kan tidak pernah ya kalau tes uraian itu sampai 20, ya. Mahasiswanya stres, ya. Biasanya 5, kan, terus. Kenapa penting ini? Ini kan nanti Bapak Ibu akan konversi ke skor 100, ya, supaya jelas kedudukannya. Kan kalau misalnya scoring 20 itu terus kita katakan, si Tuti dapat skor 10. Itu kan harus disambung dari skor maksimal 20 supaya posisinya berada pada orang yang mendengarkan perkataan itu memperoleh gambaran bahwa dia berada di posisi tengah. Ya, jadi kalau kita belum konversi ke skor 100, itu biasanya disebut skornya dari skor maksimal 20. Ya kan? Seperti itu. Jadi informasinya jelas bahwa kedudukannya berada di tengah-tengah. Prof? Ya. Ada Prof? Mohon izin, Prof? Ya, Ibu Isyana? Ya. Ingin bertanya, Ibu? Ya, saya ingin bertanya. Baik. Silakan, Ibu. Tapi Profnya lagi agak sibuk. Tidak. Ada. Ya. Baik, Prof. Ini saya menyimak mengenai pedoman penskoran, Prof. Ini lebih ke ini ada yang namanya penskorannya lebih kayak skala Likert gitu ya, Prof ya. Boleh seperti skala Likert, boleh juga ini tes knowledge yang disusun tahapan-tahapannya, kemudian kita scoring, ya. Jadi klik pada tes uraian yang Bapak Ibu susun, ya. Oke, pertanyaannya Prof, ini berkenaan dengan tugas yang ada di LMS. Di sini tugasnya adalah mengkonstruksi instrumen tes yang sesuai dengan indikatornya. Sudah menyusun sesuai dengan indikatornya dengan yang tadi Prof bilang pakai skala seperti yang skala Likert, itu kita harus menyertakan juga nggak scoringnya, karena kan nanti kita harus menyebarkan angket dulu. Apa hanya cukup untuk konstruksi instrumen aja? Bu Isyana, ya. Baik. Ini bukan tes uraian yang terkait yang Bapak Ibu konstruksi. Tes uraian yang terkait dengan indikator, ya. Ini penskorannya ya, Prof ya? Ya. Skornya itu didasarkan pada kunci jawaban dari tes uraian yang Bapak Ibu susun. Bukan kita mau menyebarkan angket, ya. Ya. Karena saya bingung
ini kan ada kaitannya dengan apa, dengan ini apa sih ya, dengan tugas pedoman penskoran di LMS gitu. Dan di sini di LMS instruksinya adalah kita hanya disuruh mengkonstruksi instrumen tes yang sesuai dengan indikator yang kita punya, sesuai dengan dari mulai PPMK, sub CPMK sampai ke indikator. Nah, kalau memang disesuaikan dengan tes yang telah dibuat, misalnya dengan dari mulai kisi-kisi sama instrumen tesnya itu paling tidak sebanyak 10 Prof. So, kalau 10 itu menurut Prof kebanyakan nggak? Atau memang ada minimum pertanyaan untuk agar terukur? Terima kasih Prof. 15 item objektif, 5 uraian, itu kan belum tentu mengcover semua CPMK dan sub CPMK Bapak Ibu, ya kan? Dan pasti sudah disarankan waktu mengembangkan kisi-kisi, dipilih saja sub CPMK mana, mau yang middle sampai middle, sub CPMK 3, katakan begitu ya. Yang semua satu semester, ya kan? Untuk tugas pedoman penskoran ini cukup untuk tes uraian, kan hanya 5 soal ya Bu Pak Alifio, 5 soal ya? Ya, 5 soal ya, uraian. Jadi bukan dalam hal angket liker Bu Isyana ya, tetapi kunci jawaban dari soal uraian yang Ibu Isyana sudah kembangkan berdasarkan indikator itu, kemudian dituliskan jawabannya, tahapan-tahapannya, atau kemudian di scoring. Itulah pedoman penskoran, supaya menggampangkan dalam memeriksa. Kan begitu? Oke, ya. Berarti begini Prof, kalau memang kita kan membuat 5 pertanyaan esai, otomatis nanti di konstruksi instrumen tes yang untuk pedoman penskoran ini hanya butuh 5 saja ya? Wah, 5 aja. Ya, cukup. Tapi sebentar yang ditampilkan cukup 1 atau 2 wakil. Ya, karena saya yakin belum bisa diselesaikan dalam tempo segini. Ya, 1 atau 2 saja. Ya. Begitu Bu Nurul ya, supaya tidak lama-lama. Karena kita Bapak Ibu mau prepare untuk teaching juga. Jelas ya, Bu Isyana ya? Jelas Prof, terima kasih. Oke, kasih kembali. Jadi yang lain juga demikian ya. Oke, jadi seperti ini saja contohnya. Jadi sangat tergantung pada soal uraian atau instrumen yang Bapak Ibu sudah kembangkan dari sub CPMK atau indikator, kemudian dituliskan kuncinya, atau kunci jawabannya, atau berarti kan dijabarkan tahap per tahap, kemudian di scoring, ya, scoring. Baik, makanya ada beberapa contoh yang diberikan di sini ya. Baik, sebelum mengerjakan, saya lanjut ke pengolahan dulu. Bu Nurul ya, nanti sebentar baru diberikan waktu barang 10 menit untuk membuat pedoman penskoran. Berikut kita lanjutkan ke pengolahan hasil assessment. Makanya tadi saya tanyakan acuan apa yang sering digunakan ya. Kita kenal ada 2 pendekatan scoring. Jadi ketika kita sudah memberikan tes kepada mahasiswa kita, setelah itu kita scoring. Nah, pekerjaan scoring ini harus dilanjutkan dengan penilaian. Ya. Kita bisa milih 2, 1 di antara 2. Bisa penilaian acuan patokan, boleh juga penilaian acuan norma. Ya, oke. Yang mana itu penilaian acuan patokan? Seperti yang Ibu dapat tadi katakan ya, menggunakan langsung interval skor yang dari respectivity, katakan begitu. Itu berarti kalau scoring total yang diperoleh setiap konversi ke dalam skala nilai A, A-, B+, B, B-, itu berarti Bapak Ibu menggunakan penilaian acuan patokan. Ya. Tetapi resikonya biasanya banyak yang tidak lulus. Ya, kalau misalnya skornya rendah. Ya. Penilaian berikutnya adalah penilaian acuan norma
atau PAN, ini batas lulusnya tergantung pada dua faktor, yaitu rata-rata dengan standar deviasi. Dan inilah yang banyak kita gunakan di dalam perkuliahan kita, meski kadang-kadang kita meng-up ya, tetapi kita mix dan norma dengan penilaian acuan patokan. Masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau jaminan kualitas, pasti lebih bagus penilaian acuan patokan ya, karena standarnya jelas. 91 ke atas baru bisa dapat A, ya kan? Kalau norma itu sangat tergantung pada rata-ratanya dengan standar deviasi dari kelas kita. Jadi boleh jadi kalau kita mengampu dua kelas paralel, ya kan? Standar A di kelas A dengan standar A di kelas B itu berbeda. Kenapa? Karena boleh jadi rata-ratanya berbeda dan standar deviasinya. Ya, kita lihat contohnya ya, Bapak Ibu ya. Ada data sekelompok data ya. Kelompok data 4 ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 26, ada 30 orang ya. Kalau kita menggunakan acuan patokan, batas lulusnya itu misalnya 40 ya, maka semua skor 40 ke atas itu dinyatakan lulus dan di bawah 40 gagal ya kan? Kalau kita menggunakan ini, maka ternyata ada 6 orang yang hanya 6 orang yang lulus karena kita rendah ya. Tapi ketika misalnya kita acuan norma, tentunya langkah pertama adalah rata-rata dulu harus dihitung ya, kemudian standar deviasi. Kalau kita misalnya kan ada persyaratannya seperti ini, rentang normanya, kita secara kualitatif dulu. Ketika skor besar sama dari ini dinyatakan lulus dan di bawah rata-rata itu gagal, maka ini rata-ratanya kebetulan 32 ya. 32. Oke, jumlah yang lulus itu kita bisa hitung yang di atas 32 ya. Berarti ini lulus, ini lulus, ini lulus, ini lulus dan seterusnya. Ada 21 orang yang lulus, hanya 9 orang yang lulus. Ya, jadi masing-masing ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Kalau PAP itu lebih menjamin kualitas karena ada nilai yang dipakai. Ya, oke. Baik, saya mengambil seperti ini langkah-langkah untuk acuan norma. Kalau patokan kan langsung range-nya saja dimasukkan atau sesuai rentang normanya. Ya, rentang norma yang biasa digunakan ini Bapak Ibu ya, min ditambah 1,5 standar deviasi ke atas itu bisa memperoleh A. Ini kalau skala 5 ya toh. Tentunya kalau kita menggunakan nilai seperti sekarang A, A-, B, itu lebih diperkecil lagi rentangnya. Ini kan rentangnya dari 0,5 sampai 1,5 itu kan 1 standar deviasi ya. Itu dibelah saja sehingga rentangnya itu intervalnya menjadi tinggal 0,5. Ini biasa saya berikan ketika mengajar asesmen. D itu ketika berada pada rentang rata-rata tambah 0,5 SD sampai rata-rata tambah 1,5 SD. Karena ini sangat ke atas ya yang ini. Ya, dan seterusnya. Artinya apa? Harus kita tentukan dulu rata-rata dengan standar deviasinya. Ini salah satu contoh saja hasil uji coba mahasiswa saya ambil. Katakanlah ya, suatu kelas yang telah diberikan tes uji coba, rata-ratanya itu 60. Ya, atau kita membandingkan antara patokan dengan normal ya. Kemudian standar deviasinya 14, cukup besar. Maka langkah awal kita harus buat rentang normanya ya. Rentang norma sesuai dengan rumus yang ada di atas ya. Jadi rata-ratanya 60 tambah 1,5 kali 14 itu berarti 60 tambah 21. Berarti yang memperoleh skor 81 ke atas itu sudah bisa dapat A ya. Oke. Dengan cara yang sama memasukkan rata-rata ditambah 0,5 SD kita buat rentang norma. Jadi ini namanya rentang norma. Kemudian ini untuk B, ini untuk C, ini untuk D dan seterusnya. Bedanya kalau kita menggunakan patokan, kita tidak buat lagi rentang norma, tapi sudah langsung menggunakan rentang patokan yang
disepakati bersama atau yang menjadi standar. Jadi hanya untuk penilaian acuan patokan itu 90 sampai 100, ya kan? B-nya 80 sampai 89, C-nya 65 sampai 79, D-nya 55 sampai 64, dan E-nya 55. Nah, intinya bahwa untuk acuan patokan kita tidak perlu membuat rentang norma seperti yang ini tadi. Ya, kalau ini tadi kan 81 sudah A. Karena apa? Karena rata-ratanya 60, ya, kecil. Jadi memang sangat memudahkan kita, memudahkan dosen kalau menggunakan acuan patokan. Tetapi kelemahannya boleh jadi hanya sedikit mahasiswa kita yang lulus, ya, atau bahkan mungkin tidak ada yang dapat A. Tetapi untuk jaminan kualitas jauh lebih bagus acuan patokan, ya. Oke. Itu untuk perbedaan penilaian acuan norma dengan penilaian acuan patokan. Jadi yang agak bekerja lebih keras adalah dengan penggunaan penilaian acuan norma. Ya, tetapi namanya juga penilaian acuan norma. Kalau kita menggunakan ini, pasti ada yang dapat A dan pasti ada yang tidak lulus. Kalau acuan patokan kita gunakan, boleh jadi tidak lulus semua, ataukah boleh jadi dapat A semua. Kalau misalnya pas ataukah B A saja, AB, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya pikir untuk distribusi frekuensi bisa dibaca sendiri karena yang bersentuhan langsung dengan kita hanya acuan norma dengan acuan patokan, dan selanjutnya Bu Nurul bisa diberikan waktu 10-15 menit untuk membuat pedoman penskoran berdasarkan tes yang sudah dikonstruksi, tes uraian ya spesifiknya, karena kalau objektif kan tinggal dituliskan, ya kan, 0 kalau salah, benar kalau benar salah. Atau kalau ada yang mau bertanya silahkan dulu Bu Nurul supaya bisa mengerjakan barang 15 menit. Baik, Bu Dokter. Izin Bu Dokter, Saudara Isen, Bapak Alif Afifcena. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Nurul. Bu Dokter, saya mau tanya tentang penskoran tadi. Misalnya soal esai, ini kan saya ada di teknik mesin ya, soal-soalnya adalah soal-soal mayoritas, soal-soal hitungan. Nah, kalau soal-soal hitungan itu katakanlah ada step-step sampai dia ketemu jawaban akhir. Nah, misalnya stepnya 4. Kalau dia bisa 4-4-nya betul, misalnya step 1 menuliskan rumusnya, kemudian menghitung rumus pertama, menghitung rumus kedua, dan seterusnya sampai ketemu hasil akhir. Kalau total semuanya kita kasih skor 4 misalnya. Tapi ada kalanya begini Bu Dor. Di langkah pertama dia sudah betul. Rumus pertama sudah betul, menghitungnya sudah betul. Tapi di langkah kedua rumusnya salah. Rumusnya salah sehingga untuk di langkah ketiga dan keempat itu kan pasti salah. Tapi rumus di langkah ketiga dan langkah keempat betul lagi. Cuman karena yang keduanya sudah salah, berarti kan yang ketiga keempat hasilnya salah. Rumusnya betul tapi hasilnya salah. Itu bagaimana Bu Dokter? Ya, ada memang kelemahannya kalau misalnya saling terkait, Bapak ya, saling terkait. Tetapi kan makanya tahap-tahapnya itu harus spesifik Pak Alif ya. Jadi misalnya kan kalau misalnya ada 4 rumus yang diimplementasikan, ya, 4 rumus yang diimplementasikan, kan yang bagian pertama yang Pak Alif ini uraiannya itu berjenjang ya, pakai A, B, C, D, gitu ya, bertahap-tahap. Enggak, langsung semuanya Bu Dokter. Oh, langsung semuanya. Ya, jadi tinggal bagaimana pedoman penskorannya Pak Alif buat serapi mungkin. Karena kalau di rumus yang menjadi penunjang sudah salah, ya, tetapi rumus berikutnya benar rumusnya, tetapi karena terkait dengan yang satu, ya toh, tapi kan ini benar, ya kan? Maka tergantung kebijakannya Pak Alif memberikan skor, tetapi jangan maksimal, ya, jangan maksimal karena sudah salah ininya, tetapi kan tetap ada bobot benarnya, ya toh, meski terkait dengan yang tadi, ya toh, akhirnya kan hasil akhirnya salah, ya toh, tetapi jangan sampai tadi itu kan ada pedomannya ya, yang salah saja diberikan, apalagi ada benarnya.
seterusnya, ya kan? Jadi jangan juga hanya satu, ya mungkin boleh diberikan skor 2. Jadi misalnya setiap tahap ada 4 tahap Pak Ali buat, setiap tahap ada 4, dia salah di tahap kedua, tahap ketiga kemudian benar rumusnya, tetapi karena terkait maka ada kesalahan di dalam. Ini boleh dikasih 3 Pak, ya, karena sesungguhnya ada pemahamannya terhadap konsep itu. Boleh jadi yang ini hanya kesalahan tulis atau apa dia salah, dan jangan juga dinolkan yang tahap kedua, mungkin 1 di situ, ya. Oh ya. Jadi memang soal uraian itu kan namanya subjektif test, ya. Subjektif test memang sangat unsur-unsur subjektifnya itu sangat berpengaruh, makanya ada beberapa trik yang kita perlu minimalisir kesubjektifan ini. Salah satunya adalah membuat pedoman penskoran. Dengan adanya begini kan lebih terpola kita punya cara untuk memeriksa, ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ya, jadi jangan langsung nol, ya, nol semua. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa mewakili juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain dan menginspirasi sekaligus. Oke, izin Bu Dokter, masih ada yang raise hand Bapak Galih. Silakan Bapak. Mohon izin Prof, terima kasih Mbak Nurul. Begini Prof, ini kan kebetulan saya ngajar di hukum ya. Kebetulan itu kan kalau untuk esai itu kadang-kadang untuk mengukur mahasiswa bisa melakukan analisis, menyimpulkan sebuah misalkan teori tujuan pemidanaan gitu. Kita kaitkan dengan kasus hukuman mati. Bagaimana saudara mengkritik pendapat saudara terkait dengan hukuman mati. Lah ini cara mengukurnya antara benar dan tidaknya ini bagaimana Prof ya? Karena kan setiap dosen bahkan memiliki pemikiran kritikan terkait dengan hukuman mati. Mungkin itu dulu Prof, menyambung dari yang punyanya Pak Alif tadi untuk pedoman skorannya. Oke. Baik. Sorry, agak blur ya, bener saya ganti tahun. Saya kan ganti 13. Silakan. Ya, kalau orang hukum memang kan berada ketidakpastian ya Pak Galia. Jadi triknya untuk orang-orang yang artinya eksplanasinya itu lebih jelas, keyword yang Pak Gali tuliskan sebanyak mungkin, ya, keyword-keywordnya saja, ya, sebanyak mungkin yang ketika seperti ini kan boleh jadi berbagai kemungkinan, probability kan sangat tinggi ya. Kalau hukum silahkan dituliskan probability dengan base teorinya ada ya, kekuatan undang-undangnya dan apa ya, karena sama juga dengan orang PPKN ya, biasa kan terlalu banyak kemungkinannya, maka keyword untuk jawaban yang Bapak inginkan itu kan boleh jadi kalau seperti ini, stylenya seperti ini ya. Bapak yang lebih jago lah di situ ya. Jadi memang akan banyak unsur subjektivitasnya, tetapi akan terminimalisir dengan pedoman penskoran. Itu saja mungkin yang saya bisa berikan. Mungkin ada teman lain yang bisa menambahkan, ataukah yang seprofesi dengan Pak Gali, dosen hukum, atau Pak Gali ada pengalaman? Selama ini sih sama kayak Prof Junior ya, jadi kayak misalkan kita membuat garis besarnya itu yang memang agak banyak, jadi semakin kadang agar bisa tahu bahwa anak ini memakai teori yang mana atau mungkin lebih condong ke yang mana, atau bahkan ada dari pemikiran tokoh baru, itu kadang-kadang kita juga harus lebih up to date untuk mengetahui bahwa cara berpikir anak ini sudah tepat atau belum gitu. Begitu sih Prof. Harus update ya kalau orang, karena ada pendapatnya ini ya, tahu apalagi kan di era era informasi yang sedemikian terbuka sekarang ya, mahasiswa kita jauh lebih tahan, saya bilang ya, tahan dengan googling ya toh dibandingkan kita. Tapi kan Pak Gali ini masih relatif muda Bu Nurul ya, jadi saya pikir dengan mahasiswanya pun masih ini. Kalau seperti saya yang sudah 50, untung di eksakta ya. Kalau eksakta itu kan tidak terlalu banyak probability-nya ya. Oke. Mungkin begitu Pak Gali. Baik. Ya, terima kasih Bu Nurul. Ya. Saya kembalikan ke Bu Nurul. Baik, terima kasih banyak Pak Gali dan juga Bapak Alif. Sepertinya sudah tidak ada dulu untuk penayangan materi, Bu Dokter. Apakah masuk ke sesi latihan? Nanti kemudian presentasi menyusun pedoman penskoran ya.
jadi kurang lebih 15 menit ya. Kita kembali jam 5 lah. Ya. Baik. Oke, jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati silakan mencoba. Kita mencoba dulu Bapak Ibu. Belum langsung Ya, nggak usah finalnya. dulu lima soalnya ya, cukup 2 atau 1 ya toh. Supaya bisa didiskusikan dengan temannya ya toh, bisa menjadi inspirasi buat yang lain dan bisa diambil manfaat. Silakan Dok. Baik, nah silakan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan momen kali ini bisa menjadi ajang saling memotivasi dan menginspirasi. Silakan mencoba dulu membuat pedoman penskorannya, boleh 1 atau 2 soal yang Bapak Ibu sudah buat tadi, sudah konstruksi, butir soal uraiannya, nah silakan dibuat. Tadi saya sudah screenshotkan juga contoh-contoh pedoman penskoran yang sudah ditampilkan oleh Ibu Fasilitator, Bapak Ibu di grup kelas. Silakan Bapak Ibu boleh intip-intip itu. Nah, selamat mengerjakan. Kita diberikan waktu sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengerjakan Bapak Ibu. Nanti akan diminta 1 atau 2 di antara Bapak Ibu untuk memperlihatkan menayangkan hasil pedoman penskoran yang dibuat. Oke, semangat Bapak Ibu. Selamat mengerjakan. Untuk template-nya silakan Bapak Ibu boleh mencontoh juga contoh pedoman penskoran yang saya sudah kirimkan di grup. Jadi silakan membuat dengan style Bapak Ibu masing-masing.
siswa mampu menganalisis kondisi pasar sehingga mampu menentukan promosi yang tepat, menjelaskan strategi promosi, pembuatan media promosi, dan lain-lain, menjelaskan contoh dari wirausaha, menjelaskan analisa komponen-komponen yang dibutuhkan, serta anggaran biaya yang dibutuhkan. Aspek konsep yang dinilai, bagaimana membangun sebuah konsep strategi. Nah, ini satu. Kemudian mengkonstruksikan nilai teks-teks. Ini sekurang